Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab ke-8 mengenai koneksi Wonderware InTouch dengan PC dan PLC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, pastikan Modbus Ethernet DA server sudah diinstal. Nah, untuk mengecek Ethernet DA ini sendiri, ini kita bisa tekan tombol Windows di bagian keyboard, atau kita bisa ke bagian search Windows, lalu cari yang namanya System Management Console. Pastikan ini sudah terinstall. Nah, biasanya ini sudah terinstall pada saat kita sudah menginstal si InTouch-nya. Nah, langkah kedua adalah kita akan mengatur IP address. Nah, karena kita tidak menggunakan modul PLC, tetapi kita hanya menggunakan simulasi dari aplikasi PLC, maka kita tidak perlu lagi mengaturnya, karena untuk yang simulasi sudah otomatis teratur IP seperti pada modul. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian System Management Console. Bisa di search di Windows-nya System Management Console. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan config di bagian orkestra. Kita akan menambahkan sebuah objek. Untuk orkestra tersendiri ada di bagian DA Server Manager. Di sini kita bisa pecah. Lalu kita pecah lagi default groupnya. Lalu kita pecah lokalnya. Nah, di sini akan ada dua. Satu FS Gateway, satu lagi -MB TCP. Yang akan kita gunakan adalah yang di bagian bawahnya. Nah, di sini kita pecah lagi orkestra -MB TCP-nya. Lalu di configuration-nya kita klik kanan, lalu add TCP IP port object. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan lagi di bagian TCP IP portnya, lalu kita add Modbus PLC object. Nah, untuk network addressnya atau IP-nya, di sini kita atur menjadi 127.0.0.1. 127.0.0.1. Nah, jika sudah, kita akan ke bagian device groupnya. Lalu kita akan menambahkan item dengan nama topik 0. Dia akan otomatis menjadi nama topik 0. Jika sudah, kita save. Untuk save, bisa lihat di bagian kanan atas ada yang bergambar disket. Itu diklik saja, nanti akan otomatis save. Nah, jika sudah, kita akan membuat program di mesin. Sebelumnya pastikan untuk IP dan nama device groupnya sudah seperti ini. IP 127.0.0.1. Untuk device groupnya namanya adalah topic_0. Jika sudah, kita bisa close. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi mesin. Untuk aplikasi mesin, kita ke bagian configuration terlebih dahulu. Kita akan mengatur modul PLC yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan modul PLC dengan jenis TM221 CE40R. Untuk mengganti si model PLC-nya ini bisa kita drag saja. Kita klik lalu kita tahan, lalu tinggal drag ke sini. Jika sudah mengganti ini, kita bisa ke bagian programming. Nah, di sini untuk programmingnya menggunakan ladder seperti berikut untuk programnya. Nanti saya tampilkan
Nah, yang pertama di programnya sendiri, di sini diletak NO, di mana ini berfungsi sebagai tombol. Lalu untuk di bawahnya adalah untuk latchingnya sendiri atau rangkaian penguncinya agar si lampu ini tetap hidup. Nah, jika sudah membuat seperti ini, kita akan membuat di bagian Wonderware sendiri tampilan seperti ini di Windows Properties-nya. Di sini saya sudah menyiapkan laman kerja Wonderware. Yang kita butuhkan adalah tombol dengan LED dan lampu. Untuk mengambilnya kita bisa dipilih ke bagian wizard, lalu cari di buttons, lalu pilih di button with LED. Lalu untuk lampunya sendiri sama seperti tadi, kita ke wizard, lalu ke bagian lights, lalu pilih circular light. Nah, di sini kita akan membuat tag name. Yang pertama tag name start 1 untuk tombolnya. Kita bisa double klik si tombol dengan LED-nya. Nah, akan muncul pop-up window seperti ini. Nah, di sini kita akan isi di bagian kolom tag name dengan nama start 1. Lalu ganti label buttonnya menjadi PB1. Jangan lupa untuk mengganti fill color ya, dimana ketika false atau off di sini berwarna merah, dan ketika true akan berwarna hijau. Dan untuk actionnya di sendiri adalah toggle. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, kita akan mendefine si tag name yang akan kita buat tadi. Di sini tag name-nya bernama start 1. Lalu untuk tipe tagnya sendiri adalah IO discrete. Jika sudah, tekan OK. Lalu kita ke bagian access name. Lalu kita pilih ke bagian add. Untuk access name-nya sendiri adalah M221 sesuai dengan nama modul PLC yang kita pakai tadi. Lalu untuk application name-nya kita sesuaikan dengan yang di sistem manajemen konsol tadi. Nah, di sini sistem manajemen konsolnya tadi. Untuk application name-nya ada di sini -mbtcp. Kita isi sesuai dengan nama application name-nya, DAS MBTCP. Lalu untuk topic name-nya kita bisa ambil di bagian new Modbus PLC. Lalu kita pergi ke bagian device groups-nya. Di sini tinggal kita copy saja namanya, topic_0 ya. Nah, jika sudah, kita bisa tekan OK, lalu close. Nah, dia akan secara otomatis untuk access name-nya di sampingnya akan tertulis M221. Nah, selanjutnya kita akan memberi address item. Untuk tombol kita masukkan dengan kode 0 sebanyak 5 kali, lalu 1 000 001. Jika sudah, kita tekan save, lalu tekan close. Nah, kita akan membuat tag name kedua, yaitu lampu 1. Kita tekan OK, lalu kita define
Untuk tipe tagnya sama seperti button tadi, yaitu IO discrete. Nah, lalu kita karena akses name-nya sama, kita tidak perlu mengubah akses name-nya. Yang kita ubah adalah address itemnya. Di sini untuk address itemnya adalah 0000002 atau 05 kali lalu 2. Jika sudah, kita tekan OK. Sebelumnya kita save dulu, kita close. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke sistem manajemen konsol, lalu kita akan mengaktifkan server di sistem manajemen konsolnya. Di sini ke bagian manajemen konsol, kita close dulu terlebih dahulu yang bawah-bawahnya. Nah, di sini kita bisa klik kanan si -mbtcp-nya, lalu pilih activate server. Di sini kan masih silang. Nanti jika kita activate server ya, akan tercentang warna hijau. Nah, jika sudah tercentang seperti ini, maka server sudah hidup. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian show machine. Di sini kita ke bagian commissioning. Sebelum ke simulasi commissioning ya, pastikan dulu di sini untuk di bagian rang ya, atau di bagian kolom program ya, tidak ada yang bermasalah. Pastikan sudah tercentang hijau. Jika tidak ada masalah, kita bisa ke commissioning ya. Lalu kita bisa ke launch simulator. Tunggu hingga ada muncul seperti pop-up. Ini adalah pop-up window untuk controllernya. Di sini adalah buttonnya in, dan untuk outnya di sini adalah indikator lampunya. Nah, jangan lupa untuk men-start controllernya terlebih dahulu. Kita tekan start, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa simulasikan di InTouch-nya sendiri. Kita simulasikan, kita runtime. Di sini untuk controllernya ini di sini belum ada saya tekan. Di sini masih hitam semua. Jika kita tekan, maka nanti berubah warnanya dari hitam menjadi hijau. Di sini saya contohkan terlebih dahulu. Di sini jika saya tekan PB1, maka lampunya akan hijau. Jika saya tekan sekali lagi, maka akan menjadi merah atau mati. Nah, di sini kita juga bisa mengaturnya lewat si show machine. Untuk di bagian input, di sini karena kita mengatur di programnya adalah tombol ya berlokasi di I00 atau input di 00 di tombol 0, maka jika kita tekan, lampu ini akan hidup. Nah, akan berubah menjadi hijau. Nah, jika kita tekan sekali lagi, lampunya akan mati. Nah, di sini kita bisa mengatur secara dua arah, di mana satu mengatur lewat show machine dan satu lagi lewat InTouch. Di sini bisa kita lihat jika kita tekan tombolnya, maka lampunya akan hidup. Kita tekan sekali lagi, kita akan memutus lampunya. Nah, kita bisa atur juga di sini. Lalu kita bisa juga atur di show machine. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai langkah-langkah percobaan. Sekian dan terima kasih.